Dua tahun itu informasi seliwer-seliwer, saya bilang, waduh, ini ngaco banget gitu kan. GDP kita kan naik terus ya Pak ya. Iya. Tapi kenyataannya kemana ini Nah, Pak? apakah Cuma Indonesia ini sangat unik, nggak bisa di-compare dengan Thailand, ya kadang-kadang Filipina, Singapura, apalagi Korea gitu, nggak bisa. Kalau kita mau buat perusahaan, culture ada nomor satu. Kalau buat saya Pak, yang namanya e-commerce, itu beli udah, gitu kan, pencet-pencetnya beli. Relationship saya ke dia apa? Nggak ada Pak, gitu. Tapi kalau ke toko, lain Pak. Enggak, Gitu. tapi jadi tadi yang menarik Pak Yongki itu tuh bahwa pada akhirnya tuh orang yang belanja itu tuh mau dilayani. Jadi kalau kenapa sih minimarket waktu itu bisa cepat sekali berkembang dibandingkan dengan supermarket dengan hypermarket? Menurut saya ya, menurut saya bisa salah. Karena kalau kita ke supermarket atau ke hypermarket itu juga dikenal. Lu siapa gitu. Tapi kalau you ke minimarket itu you istrinya siapa, anaknya siapa, rumahnya di mana, itu kenal. Jadi udah one to one. Nah, one to one ini yang harusnya diperdalam. Nah, saya juga takut bahwa minimarket sekarang sudah menjadi kayak mesin. Jadi one to one-nya hilang lagi gitu. Kalau one to one-nya hilang, itu juga akan memengaruhi daripada performance minimarket itu sendiri. Belum ada program macam-macam lah, ada yang mulai minjemin duit lah, ada nggak bisa melayani konsumen lagi. Jadi nggak dikenal gitu. Dari saking banyak maunya. Nah, jadi ujungnya menurut saya kalau kita mau masuk ke dunia retail, ya cuma harus 3 hal. Pertama, kita harus fokus deh. Jangan mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, semuanya mau kelihatan. pokoknya jadi hilang takutnya? Hilang. Nah, kedua, ya harus customize. Artinya semua hal itu harus customize. Konsumenmu siapa gitu. Jangan mau semua konsumen, nggak bisa. Dan ya harus cepat. Jadi bukan yang besar yang menang, tapi yang cepat itu yang menang. Makanya kenapa tadi juga kita bahas, kalau you pilih buka 300 rugi, terus you mau buka pelan-pelan, atau you mau 500, sama-sama rugi. Tapi pada saat 500, posisi kita udah beda. Nah, ini pertanyaan menarik lagi selanjutnya nih. Apakah dengan melihat posisi hyper, super, yang mini yang saat ini kita lihat ini, itu saling complementary atau saling Pasti saling komplementari. Tidak akan mati. Tapi mesti ikuti perubahan zaman. Kalau nanti GDP-nya naik lebih tinggi lagi 10.000, ya penampilan supermarketnya akan berbeda, penampilan minimarketnya akan berbeda gitu. Nggak bisa, ya udah begini aja, nggak mungkin. Barangnya pun akan berbeda pasti. Kita tapi lihat ada overlapnya kan Pak, kebutuhan di dalam satu rumah tangga cukup besar. ya pasti. Ya, sekarang kalau kita lihat aja, kita bicara kosmetik aja. Iya. Sekarang yang namanya udah keteter. Yang namanya udah mulai dia harus berubah cepat. Karena ngelawan yang ini yang kecil-kecil yang selalu banyak berubah. bertumbuh Iya. dengan cepat gitu. Itu mau nggak mau gitu. Mau nggak mau. Ya. Apalagi yang setua ini aja TikTok. Oh, nah ini nanti sebentar lagi kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Am I that old? Katanya. Enggak, kita memang harus yang karena umur boleh nambah, tapi jiwa boleh muda. Itu Pak Sugi, Pak. Harus, Gitu ya. harus. Kalau enggak kita ketinggalan. Jadi benar-benar tua. Nih, Pak Yongki. Ini kan baru kita bicara dengan format produk yang sama yang dijual dengan format yang masing-masing berbeda, Pak. Kalau tadi Pak Buji kan kesimpulannya saling komplementari kan, Pak. Yes. Tapi kalau saya lihat dari kacamata saya, ini saling Ya memakan. pasti komplementari artinya saling memakan juga, udah pastilah. Ya. Sorry sebelum Yongki.
Kalau saya lihatnya gini, saya kebetulan kan pernah di Superindo, Ya. pernah di Hero Giant, Ya. pernah di Ranch Ranch. Market Farmers. Ya. Kan ini supermarket semua. 3 kelas yang mungkin hampir berbeda Pak ya. Berbeda, tapi Ya. barangnya kan formatnya sama. Barangnya sama. Formatnya sama. Ya. Kita ngomong barang belum yang barang sama. Ya sedikit 90-80% kan Sama. sama, Ya, ya kan. sedikit yang beda. Cuman kan kita bisa fokusin yang berbeda. Terus kita Uniqueness-nya mungkin Pak. Iya, makanya masing-masing itu bisa punya yang namanya positioning yang berbeda, differentiation yang berbeda, product mix yang berbeda dikit. Sehingga penampilan toko visualisasinya berbeda, penampilannya berbeda. Orang yang namanya barang yang sama, jual-jual Indomie sama-sama Indomie, satu di etalase yang eksklusif, satu yang namanya di tempatnya yang kita ngomong supermarket dulu, kita ngomong supermarket yang sederhana, kan sama-sama Indominya rasanya, tapi cara jualannya kan beda gitu loh. Nah, persis kayak Coca-Cola kita lihat di Bintang 5 sama kita ngomong Coca-Cola di pinggir jalan lah. Sama Coca-Cola, pabriknya sama. Saya sih tetap mengatakan gini, menurut saya ya, kalau kita bisa ya memberikan format yang pas di market, menurut saya tetap bisa hidup. Kita balik tetap teori yang marketing namanya 4P tetap jalan. Apakah 25P product mix, sekarang Pak katanya. 5P, 6P, 7P lah, whatever. 25P terakhir saya tanya sama orang marketing. Whatever P-nya berapa banyak. Tapi maksud saya intinya sebenarnya tetap bisa hidup. Waktu dulu kita cerita sama Pak Puji, saya sempat ngomong, Indomaret, Alfamart, masa harganya lebih murah dari supermarket? Ingat kan ya? Betul. Pertama Promosinya kali, kenceng juga. lebih murah daripada supermarket. Iya. Nggak ada di teori Nggak yang make sense. namanya kita bicara small format lebih murah daripada Betul. yang namanya lebih big format. Cost-nya beda cost. Kita kan lebih banyak volume, maksudnya bisa lebih murah. Iya lebih murah. Ya. Nah, hari ini terjadi enggak, udah mulai yang namanya alaminya udah jalan. Natural. Udah jadi. Jadi yang namanya small format sudah lebih mahal daripada yang namanya big format. Harusnya. Tapi Akhirnya. sekarang yang mati adalah yang big format jualannya lebih mahal lagi daripada minimarket. Pasti Makanya ada mati. Makanya mati. Karena manajemennya lihat angka persentase. Ya, maka jadi mati. Maka kenapa saya ngomong? Dan yang jalanin ternyata yaitu bukan orang lokal gitu. Di garis bawahi. Ini kita ini pandangan para ahli ya, yang sudah pernah bersentuhan dan berkecimpung. Ya Pak Tutum, sepertinya saya takutnya sebentar lagi banyak yang melamar saya lagi untuk karena Silakan promosi Pak, nggak apa-apa Pak. diprovok harus pakai orang lokal lagi. Padahal saya sudah pengen bener-bener pensiun ini. Mana tahu mungkin itu satu kenyataan yang Tapi harus diambil Pak. kalau nggak percaya Pak Yosef boleh cerita. Ini dia kerja beberapa hari dengan orang asing. Nah, itu that's the fact. Ya. Itu that's the fact. Tapi Ini kan sebenarnya pertanyaan Pak Suki itu dari dulu saya udah tahu jawabannya gitu. Memang itu yang kita lakukan untuk rebut pasar. Iya. saat tahap Tapi itu. shareholder mesti ngerti gitu. Mengambil hati Nah, ini. konsumen dulu ya. Iya, Shareholder ngerti kan? shareholder ngerti. Coba kalau didatengin orang dari 7-Eleven dari Amerika, Nggak mau ngerti. nggak mau ngerti. Nggak mau Tapi kalau ngerti. shareholder ngerti, ya Persis. waktu itu kalau zamannya itu toh yang satu toh biru saya tahu siapa, yang merah itu toh pihak Sampurna juga ada, Pak Joko juga ada. Dan kita tahu bahwa ini sampai volume tertentu baru bisa gitu. Skala ekonominya. Ya, nah kalau sekarang ya tinggal mau naikin terserah. Iya. Gitu. Karena prinsipal akan sangat tergantung juga. Karena sudah kalau kita. menancapkan image di Iya. masyarakat dulu Pak ya. Cuma yang saya takut ialah jangan tidak fokus lagi. Minimarket akan jadi masalah besar nanti. Bayangin nih, kalau sama-sama udah 30.000 aja, si prinsipal pasti tidak kuat. Ya Pak Yonggi. Dia pasti akan milih salah satu, biru atau merah. Karena tempatnya udah hampir sama. Ya. Berdampingan terus. Berdampingan. Jadi siapa yang cantik gitu yang dipilih prinsipal. Jadi ini Pak Puji warning kepada para pemilik minimarket. Cuma 2 juga. pemilik minimarket atau pemilik produk. Oke. Beda Ya loh. sekaligus lah. Tapi minimarket pasti akan kena begitu. Menurut saya, kalau saya dari prinsipal, ngapain gua mesti masuk ke sini? Karena sama kanan kiri. Karena cuma tinggal Pembelinya sama kok. iya. Ya, Kejadiannya kayak di Jepang dong akhirnya. Tapi jangan-jangan nanti biru merah bisa kolaborasi satu brand aja bahaya juga tuh. Nggak Pak. boleh. Nah, itu yang bisa PKPU cuma satu bergerak orang. itu nanti. Oh gitu ya. Iya.
yang tahu dua-duanya. Oke, ini Pak Yongki, giliran you lagi nih memberikan pandangan Pak. Oke. Sorry, sebelum dijawab dulu Pak. Ini kan tadi kita dengar perbincangan Pak. Sesama format aja, sesama kelas aja bisa saling makan. Atau beda format, beda kelas ini juga saling makan gitu Pak. Ya. Yang saya sudah pelajarin dari consumer behavior, dari data-data sales, sebenarnya format ini diciptakan untuk membuat kue lebih besar, gitu ya. Barang utamanya memang FMCG, tapi di luar itulah yang membuat diferensiasi, ya kan? Paling lama adalah supermarket, format paling lama, paling tua, paling gitu kuda, kan? paling Ya, tua. ini FMCG. Hyper ada yang namanya general merchandise, plastik, kasur lah semua, Elektronik itu nggak bisa lah. dijual di Elektronik, supermarket, elektronik, nah itu diferensiasinya gitu loh. Minimarket ini subset, tetapi kan saya dulu udah katakan bahwa kekuatan minimarket adalah neighborhood, cepat belanjanya, jadi mesti ada yang namanya ready to eat, ready to food. Nah itu yang saya juga sarankan ya ke Alfamart, Indomart lihat sendiri ada bawa Mr. Donut, ada bawa Satu, ada bawa macem-macem gitu ya, 7-Eleven, macem-macem sana. Nah ini dua-duanya hidup gitu istilahnya. Meskipun barangnya tipenya satu FMCG, ya kan, pasti ada irisan, nggak mungkin nggak gitu loh ya. Tetapi masih banyak yang lainnya. Nah karena minimarket booming, saya katakan kalau cerita retail di Indonesia tuh seperti nonton MotoGP kalau saya bilang. Cuma ada 2 pembalap di depan. Ini yang berdua balapan merah biru nih yang selalu berlomba-lomba ngunggulin musuhnya dalam hal servis, penawaran produk gitu. Yang lain di belakang, ya kan? Yang lain di belakang di sini gitu istilahnya. Nah inilah 2 yang maju, yang belakang tuh cuma nonton aja pelan-pelan gitu, terlalu pelan. Bahkan udah nggak ngikutin perubahan. Sedangkan 2 ini udah terlalu jauh perubahan di sana. Sekarang belanja di minimarket tuh apa aja ada gitu loh. Seperti itu. Sedangkan saya udah tanya ke pemain-pemainnya dulu, meeting di boardnya juga ikut gitu loh. Dia nggak ngikutin tren. Dia sebenarnya adalah itu dia. Ya satu adalah ekonomi ya. Makin ekonomi tinggi, orang makin less time ya untuk mau spending grocery gitu. Jadi dia mesti campur lifestyle. Kalau saya bilang ya mesti masukin kue-kue, restoran yang bagus di dalam. Jangan kayak kantin gitu loh kan. Banyak kantin. Paketnya ayam goreng 2, nasi 1, 25.000. Food court. Nggak maunya adalah itu. Kue yang dijual dari dulu tetap croissant. Ya kan? Kue beset gitu istilahnya. Harusnya yang ngikutin yang lifestyle. Kue klepon lah, apa yang union lah yang keluarin, ikutin aja langsung di sana. Ngetren. Kalau bisa justru yang nggak diikutin orang lain. Create new ones. Seperti dulu gitu loh. Nah ini mereka nggak jalankan. Yang jalankan apa? Perang harga terus di FMCG. FMCG kan cuma barang sama di shelf. Udah. Nggak ada excitement lain. Nggak ada reason lain gitu istilahnya. Main di fresh, ya itu dia. Nggak gampang main di fresh. Kepleset sedikit, langsung jatuh gitu kan. Jadi excitement baru ini yang perlu. Supermarket sekarang juga begitu, mestinya harus ada. Kalau saya selalu ambil contoh, supermarket di Hong Kong, di Jepang. Kalau you ke supermarket, itu udah langsung ngiler semua. Makanannya rasanya semua luar pengen biasa, ya gitu istilahnya. Di sini kan nggak cuma kayak rutinitas saja, ya gitu loh, ya kan. Nah ini yang format ini, makanya gini, saya sih maklum karena tiap pemain ini kan sibuk liatin kompetitor saja, terus operasional. Bahkan saya liatin owner-owner pun masih di lapangan, masih benerin letak-letak barang. Saya bilang mestinya waktunya dia pikir strategik gitu kan, buka cabang lagi di mana, tapi enggak, masih di lapangan gitu istilahnya. Nah ini yang mesti kita pikirin ke depan apa. Nah sayang dengan forum ini mudah-mudahan nih, karena saya udah warning ke teman-teman, begitu masuk 2022, GDP per kapita kita sudah 5.000. Jadi begini Pak, kalau kita cerita ya, tahun 2000, sebelum 2000, tadi kan kita cerita tahun 1970-80 ya, itu begini nih, GDP per kapita, ya flat. Tahu-tahu naik begini Pak, nancep ke atas, 2000 sampai 2014 begini. Wah, berarti ada percepatan. Itulah, Alfamart, Indomart, semua pada masuk, pada garap pasar. Ternyata 7 tahun terakhir, flat lagi Pak, 4.000. 4.000 begini nih. Sekarang udah 5.000 nih. 2030 diharapkan 10.000, berarti nancep lagi ke atas. Makanya saya warning lagi, hati-hati ya. Minimarket di kota harus berubah juga Pak, gitu kan? Lebih exciting lagi. Supermarket sama apalagi, gitu istilahnya ya. Supermarket sekarang kita lihat beberapa pemain udah mulai yang paling kelas bawah udah mulai lemas karena kelas bawahnya udah nggak aspiratif gitu istilahnya ya kan. Lantas kategori yang mau ditawarkan
Jangan lagi FMCG, harus ada kosmetik pun yang advance, ya, elektronik juga demikian, advance gitu-gituan. Jadi saya pelajarin waktu itu saya sudah presentasikan, coba tiru negara mana yang 10.000 dari sekarang pelajarin. Ternyata Cina, Pak. Cina tuh 12.000 sekarang, karena kan masyarakatnya gede. Sudah baru melewati yang 10.000 itu Ya, maksudnya. jadi visit aja Cina, liatin aja orang Cina, gimana dia belanja, makan semua, ngapain semua. That will happen gitu di Indonesia di sini, gitu loh. Kalau yang lain itu Korea, Jepang, ternyata udah lewat 10.000 zaman dulu. Nah, tetapi kan tren-trennya kayaknya nggak ada yang baru, gitu loh. Jadi mesti siap-siap nih Pak, mall lah semua, garaplah yang bener. Kalau nggak sayang, nggak kegarap, duitnya banyak di Indonesia, gitu istilahnya. Dia mau spending, kalau nggak ke luar negeri lagi, gitu loh. Ya, sedikit Pak Yongki. Tadi udah masuk sampai, saya kira udah masuk ke pengaruh karena GDP ini mungkin ke lifestyle, Pak. Ada nggak perubahan-perubahan juga karena kita ada 3 tahun masa pandemi ini? Sebelum pandemi sampai per hari ini, sudah 3 tahun kita lewatin, Pak. Tanggal 2 Maret yang baru lalu, 3 tahun persisnya. Ini juga sangat mempengaruhi dari perilaku si konsumen, Pak. Belum lagi nanti sebentar ada pertanyaan saya tentang teknologi dan sosial media yang mempengaruhi kita. Oke, secara singkat saja, secara consumer behavior belanja, nggak ada yang berubah Pak. Tetap dia maunya sosial. Mau turun ke toko, semua seperti itu. Karena, belanja ke toko itu adalah sekalian dia rekreasi Pak. Get in touch gitu ya. Gitu. Jadi itu intinya satu. So maunya ke toko. Makanya saya bilang, fokus di toko. Ke manufacturer saya bilang, fokus distribusi. Karena orang tuh kadang-kadang belanja karena dia lihat. Gitu Pak, distribusi and availability plus visibility. Produk itu harus kelihatan, gitu istilahnya. Itu yang saya turunkan ke manufacturer. Retailer, jagain toko lagi secepatnya. Yang saya cuma lihat berbeda adalah karena dia biasa 2 tahun megang handphone, searching Pak, nyari di mana ada. Nah, nyari produk tuh di sini. Makanya saya bilang omni channel is the way. Searching di sini Pak, makanya saya katakan kalau grocery itu 3S ke depan. Shopping. Sekali lagi Mas, shopping, bukan buying nih. Shopping. Tugas kita develop shopping yang sangat experiential gitu kan. Kedua adalah screen. Main beginian Pak. Bukan berarti total e-commerce, bukan Pak. Cuma nyari produk, ngeliatin, ada masak, ada bangun ini, bangun itu, baru dia bergerak ya, gitu istilahnya kan. Ketiga adalah sensation. Ketika ke dalam toko semua ada sensasi baru. Ada 5 panca indera baru, ada hal-hal baru yang dia temukan karena belanja itu kan journey, adventure, discovery new things. Ya, sama kalau kita ke Ace Hardware tuh kadang-kadang nggak punya rencana, tapi ke Ace Hardware tuh you can discover a lot of things, tetapi begitu Tujuannya lihat satu barang bisa ngerembet. Exactly. Nah, itu harusnya digarap sebelum dia ke toko, betul? Supaya ke toko dia langsung ambil beli di sana. Makanya kita harus bikin video-video. Balik ke pernyataan Pak Tutum yang terakhir, media. Benar Pak, itu yang saya bilang, media ini yang berubah banyak sebenarnya. Gitu kan? Bukan berarti totally pindah dari TV ke screen komputer ya. Gitu loh. Tetap orang nonton TV Pak, saya nonton TV masih. Nonton berita, nonton film masih gitu ya. Tetapi ya kalau udah mau nyari sesuatu, komputer, handphone gitu kan. Nah, screen ini. Jadi yang lagi booming memang di Cina Indonesia tuh ada yang namanya live streaming, live commerce. Nah, ini jagoan ini. Ya, Nanti kita cek. orang Indonesia tuh maunya belanja tuh entertainment Pak. Ya. Kalau e-commerce nggak ada entertainment, cuma barang doang, mesti ketak-ketik, aduh kelamaan gitu. Tapi kalau nonton live streaming, itu dia sambil bercanda, toto dia jualan. Orang Indonesia tuh begitu jualan kan di press, beli sekarang atau yuk nggak dapat barang harga segitu atau macam-macam. FOMO Pak. FOMO. Jadi langsung beli di sana. Gitu loh. Ini yang lagi in. Penjualannya kencang gitu istilahnya. Tapi kalau yang gambar-gambar doang begini pasti bosen. Gitu istilahnya. Kita lihat, saya dengar dari banyak teman-teman ya e-commerce lagi nggak bagus. Impact dari hal tersebut. Gitu loh. Sekarang online offline yang lagi booming lagi ke depan. Ya, kita konfirmasi nih Pak Sugi. You kan sekarang masih bertanggung jawab dan aktif di Kawan Lama Group. Bagaimana melihat perkembangan dari sosial media dan perkembangan sejak pandemi ke sekarang ini? Apakah memang formatnya kebiasaan berbelanja itu kembali ke
kembali ke sebelum pandemi atau sudah memang terjadi perubahan, Pak? Saya tadi apa yang dikatakan Pak Yongki benar sekali, bahwa orang itu pada dasarnya sosial, itu nggak pernah dirubah ya. Jadi kalau kita bicara ngomong travel, tiba-tiba travel booming gitu, ya kan. Orang shopping tetap shopping gitu, tetap kepengen ke toko, tetap kepengen ke mall-mall. Sekarang udah recover lah ya, beberapa sudah more than before pandemi ya. Karena apa? Untuk mall-mall yang benar, kata-kata mall-mall yang benar ya. Karena ada penciuman, ada lihat orang, ya, ada lihat barang. Indranya sebagian besar dipakai, Pak ya? Iya, lihat keindahan, ya, bau kopi, bau croissant bakar, angus. Itu nggak bisa di onlinein, itu nggak bisa di onlinein, tidak bisa digantikan, ya. Cuman tetap beberapa yang reguler, orang akan menjadi online. Ada nggak? Ada. Ada. Kita yang dulu saya nggak belanja online, mungkin sekarang jadi belanja online. Artinya yang udah pasti-pasti aja, ya. Yang mungkin beli 1-2 tempatnya kejauhan, terus nyarinya bingung. Dulu mungkin mau beli, even beli handphone pun sekarang dilihat di toko sama ini, ya udah online lah. Kalau memang lebih murah, yang lebih trusted gitu kan, datang online. Ya. Jadi bagi saya berubah nggak? Ada tetap yang memang cara belanjanya berbeda. Ya. Tapi apakah toko-toko yang pure online sama yang offline yang sekarang itu, yang offline itu kalau ditanyain terus kemudian jadi problem. Problem itu dikarenakan menurut saya toko online, toko offline-nya tidak mau berubah. Tidak mau mengikuti yang tadi katakan Pak Yongki jadi omni channel. Ya kan? Ya dia diam aja, nggak mau berubah. Satu. Kedua, produknya sendiri juga begitu-begitu aja. Saya yang the biggest problem kan adalah sebenarnya apa yang kita mau jual. Ya kan? Kalau selalu saya ngomong kalau restoran yang dijual kan makanannya. Ya. Kalau soal viral kan bisa macam-macam, viral dikarenakan YouTuber datang, tiba-tiba datang. Tapi kalau udah makanannya nggak enak, berikutnya ya sekali-sekali untuk selfie foto tempatnya karena bagus, udah berikutnya nggak akan repeat dong. Tapi kalau makanannya enak, tetap repeat. Tapi kalau saya makan bakmi yang tetap makanannya enak, tetap rame, sampai hari ini pun rame. Betul dong? Tapi ditambahin GoFood. Nah, datang malah mungkin harusnya adalah new channel. Jadi bagi saya sebenarnya offline online itu adalah tetap konsistensi kita bagaimana satu mengikuti perubahan, kedua kita tetap harus garap apa yang kita mau jual, ya. Soal masalah ambience toko dan sebagainya kita ngikutin siapa konsumen kita. Kalau konsumen kita itu suka memang sudah ganti ke yang namanya lifestyle, ya kita harus ngikutin lifestyle. Kalau memang konsumen kita adalah bukan lifestyle, ya sebenarnya tinggal keep maintain aja. Cuman service, quality, ambience ya diikutin lah. Jadi jangan diem aja. Nah kalau ditanya, kita itu punya problem adalah ketemu pesaing-pesaing untuk produk-produk, khusus untuk kawan lama misalnya, adalah karena kita kan punya, nanti nyanggung soal peraturan pemerintah. Ya, nanti terakhir itu Pak. Terakhir. Soalnya masalahnya kan kita import itu kan ada barang yang kita memang beli dari import. Yang dimana punya license yang memang punya aturan yang memang strict. Sehingga sama yang kita bicara online ini kan aturannya nggak jelas. Istilahnya jual apa aja boleh. Sampai tidak ada batasannya menurut saya. Toko yang offline itu malah batasannya banyak banget. Ya, pengaruhnya hanya unfairness atau tidak equal untuk di dalam bersaing. Itu yang bikin pengaruh. Karena fleksibilitas online yang main yang unlimited yang jual gitu loh. Nah, sedangkan kita lebih official store limited. Nah, itu jadinya akhirnya yang kita akan diterjang seperti itu. Cuman kalau FMCG kenapa nggak bisa diterjang, nggak lebih less? Karena barangnya sama. Indomie jual Indomie. Brand juga. Brand juga. Karena barangnya sama. Jadi mau beli di katakan si biru, si merah, supermarket dan sebagainya ada semua gitu loh. Jadi berbeda konsep retailnya. Sehingga online pun menurut saya masih question mark. Maksud saya di sana juga ada, di sini juga ada, nggak ada masalah gitu loh. Jadi berbeda setiap kadarnya, setiap online sama offline itu menurut saya tergantung toko-toko yang offline ini tergantung apa yang kita jual. Kira-kira sih itu.
kalau Pak Puji Pak, kan ini kan minimarket ini kan jangkauan radius penjualannya kan sungguh-sungguh terbatas di lingkungan. Ada nggak dengan lihat perkembangan, ya tadi kan kalau format yang besar kan mungkin ada di online-nya, ada di ininya. Kalau gimana Pak kalau minimarket Pak? Iya, sebenarnya tuh dari sejak mungkin 10-15 tahun yang lalu kita udah tahu bahwa ujungnya nanti tuh ada online. Atau yang disebut store without store lah. Itu yang dari dulu kita sebutnya ada itu Pak Yonggi, store without store. Nah, omong kosong menurut saya kalau ada pemain baru masuk ke online tanpa dia punya jaringan. Itu omong kosong. Ya. Contoh si A lah yang sudah IPO, akhirnya ya habis. Karena dia nggak bisa kirim dan akan kalah dengan si biru dan si merah. Karena dia sebut dark store Pak. Ya apapun dia akan kalah. Nah, bisnis yang akan berkembang menurut saya adalah bisnis yang untuk transportasi dan distribusi itu, logistik itu akan berkembang dengan sangat pesat menurut saya. Itu menurut saya. Jadi kalau minimarket tadi kita waktu sebelum mulai kita udah bicarakan bahwa dia harus jadi omnichannel pasti. Ya, itu akan mungkin bisa mengkombinasikan antara online dan offline. Walaupun online-nya menurut saya tetap tidak menjadi fokus menurut saya. Karena lebih baik orangnya sudah datang. Karena kalau online belinya cuma itu doang yang dia mau. Tapi kalau sudah dia tutup mata dia udah ngerti produk. Tapi kalau offline bisa beli yang lain gitu. Nah, itu juga bagi prinsipal lebih penting karena pengenalan produk already. Itu. Nah, dari segi format saya di Filipina ada yang namanya Dali. Tadi kita bahas mengenai Dali. Dali itu sama dengan Aldi, Pak. Tinggal Sama dibalik. dengan Aldi, Dibalik. tapi kecil. Nah, itu yang juga saya wanti-wanti ke minimarket itu bisa jadi bersaing besar. Karena dia hanya 1000 item, fokus, sehingga efisien, harganya murah. Nah, itu yang juga akan menggerogoti. Space-nya kayak minimarket Pak. Yes, Private label atau branded, Pak? kombinasi. 400 meternya. Karena kalau private label sendiri mungkin agak susah kalau dia belum punya skala. Gitu. Tapi itu yang menurut saya akan terjadi gitu ya. Dan itu saya lihat perkembangannya cukup bagus ya. Saya nggak tahu bisa bertahan apa enggak, kita nggak tahu karena kita mesti lihat hitung-hitungannya gitu. Terus yang kedua adalah spesialisasi. Dengan spesialisasi, menurut saya sih toko kosmetik yang di Indonesia ini mungkin sekarang ada 30 ribuan kalau nggak salah yang tradisional itu akan harus berubah menjadi modern. Nah, itu yang akan berkembang mestinya. Ya, apakah dengan nama apotek, apakah dengan nama health and beauty atau apa, itu yang menurut saya harus difokusin. Ya, harus difokusin. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Tutum itu toh, apakah online-nya itu bisa berkembang di Indonesia? Ya, itu Pak Yonggi yang mesti ikutin terus gitu. Paling sekarang berapa persen Pak Yonggi? 5, 2. Total nasional 4%, tapi include B2B ya. Karena B2B. gedenya B2B ya. Oh, Itu berarti aja. yang kecilnya mungkin 1-2%. Ini FMCG kan ya? Kalau yang 4% total Semua. semua. Kecil, masih kecil. Kecil. Enggak, jadi yang balik lagi ke pertanyaan saya, apakah format minimarket terhadap e-commerce sendiri? Yang kan yang lain-lain kan sudah tadi ada memberikan pandangannya. Pak Puji yang saya tanya itu tentang minimarket sendiri memanfaatkan online itu sendiri seberapa besar Pak impact-nya Pak? Kecil. Oke. Berarti lebih kepada fisik store ini, makanya pengembangan pembukaan toko masih tetap berlanjut gitu Pak. Iya, tapi tetap harus ujungnya nanti habis ini apa sih? Ya. Karena kalau udah penuhin begitu, persaingan di antara mereka sendiri akan terjadi. Iya. Artinya franchise-nya juga akan menjadi masalah. Karena keuntungan, apalagi dengan UMR. Jangan lupa loh, UMR itu sangat berat. Ya. Apapun yang kita bicarakan adalah sekarang hitung-hitungannya untung pengguna. Ya makanya dari situ maksud saya, apakah punya pemikiran para owner-owner merah dan biru ini melihat besok lusa
tokonya yang mungkin tidak diekspansi secara besar-besaran, tetap buka untuk wilayah tertentu, tetapi masuk ke channel yang lain gitu Pak. Iya. Kalau kita lihat perkembangannya udah jelas dulu. Iya. Biru dan merah pun mencari uang-uang dari jasa-jasa yang lain. Iya. Karena waktunya tuh ya cuma 24 jam. Barang yang dijual ya cuma bisa segitu loh. Waktu untuk peak ngelayaninya juga jam-jam tertentu saja. Sedangkan cost-nya naik terus. Nah, tinggal antara cost dengan kenaikan revenue dan kenaikan harga itu bisa nggak margin gitu. Kalau nggak bisa, pasti dia harus cari cara lain. Saluran-saluran distribusi Sama. itu ya. DC-nya pun udah 400 toko udah full ya, udah full. Tekan vendor. Ya. Ya yang benar, mungkin kita harus bicara dengan si prinsipal. Kalau yang namanya retail, kalau retail itu untungnya cuma 2%. Aku nggak berani ngomong terlalu kenceng ya. Jangan terlalu vulgar. Iya, iya. Retail untungnya itu 2% tuh, maksimal gitu. Iya, iya. Ya ada yang 5% itu spesial lah, tapi 2% menurut saya. Sedangkan si prinsipal untungnya 15%. Di bawah itu 10-15% loh. Nggak adil loh. Ya, di bawah loh. Lah iya, ya di bawah, sama-sama di bawah nih. Sama-sama bawahnya. Iya, nggak adil loh. Jadi ya boleh dikasih 1%. 1% itu gede banget loh. Gede. Ya. Nah, tinggal semuanya saya kenapa baik dengan Pak Yongki. Pak Yongki harus bicara ke sana gitu loh. Pembisik Pembisik. namanya. Ini komisinya gede. Karena problemnya TikTok di Indonesia salah masuknya adalah ini dianggap adalah aplikasi guyonan. Ya. Memang awalnya Dijadikan guyonan. bisnis. Betul. Mungkin pesen aja kepada seluruh pemain retail yang lain bahwa IT tetaplah karena peperangannya peperangan data. Gitu. Ya. Kalau you nggak berani investasi IT. data untuk dapatkan IT untuk dapatkan data, ya you gak akan survive. Saya kasih ngomong, kamu mau kasih data sales. Saya kasih nih datanya. Apa mau harganya? Ini saya kasih. Emang lu mau copy semua? Belum tentu datang juga konsumennya. Iya. Ya kan, format-format minimarket itu cuma di Indonesia, Pak. Gitu, Iya. yang bikin Iya. orang kita, gitu Betul. istilahnya. Iya. Gurunya di sini, Pak. Grosir, iya.